Bab 1041, Telapak Yin Yang. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong menatap busur penusuk langit di tangannya dengan penuh penghargaan, harta karun yang bagus. Aku menang banyak kali ini. Awalnya, dia mengusulkan kesepakatan dengan Raja Zombie Limo untuk membangun beberapa hubungan, di mana kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk harta karun itu, oleh karena itu, dia sangat terkejut mendapatkan senjata pertempuran yang begitu kuat. Sambil memegang busur penusuk langit, sensasi resonansi darah terpancar darinya, merasakan Yue Zong dengan gembira dan akrab. Saatnya mengujinya. Setelah mendapatkan senjata itu, Yue Zong melangkah keluar dari kapal perang pelindung dan terbang ke udara. Dia kemudian pergi ke pinggiran Berlin. Sambil memegang busur, tatapannya menyempit, dan dengan sebuah pikiran, busur penusuk langit memancarkan kekuatan saat menyerap sebagian energinya. Setelah dengan cepat mengumpulkan sekitar sepertiga energi Yue Zong, bola energi merah yang kuat muncul di dalam busur itu. Pada saat yang sama, selama Yue Zong menginginkannya, energi atmosfer dalam radius 500 meter akan berkumpul di bola energi merah, memberdayakannya. Yue Zong membidik ke gunung tertentu yang jauh dan menarik busurnya. Sebuah anak panah merah terang melesat keluar, melintasi jarak beberapa ratus meter dalam sedetik dan melesat ke gunung. Hong, dengan suara gemuruh yang keras dan mengguncang bumi, seluruh gunung hancur menjadi debu. Yue Zong menyaksikan gunung itu runtuh dengan ekspresi gembira, saat dia tertawa terbahak-bahak, haha. Luar biasa, akhirnya aku mencapai tahap seperti itu. Satu kartu truf lagi sekarang. Dengan busur penusuk langit ini, kekuatan tipe 7 Yue Zong dapat mengendalikan energi atmosfer untuk menambah serangannya. Bahkan seorang ahli tipe 7 puncak akan dimusnahkan oleh serangan ini. Yue Zong berpikir dengan sedikit penyesalan, sayang sekali dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menembakkan 3 anak panah seperti itu. Itu jelas kartu truf, aku tidak bisa sering menggunakannya. Dia terus merenung dalam hati, berdasarkan keahlian tersembunyiku saat ini, keahlian menyerangku terlalu sedikit. Aku perlu mempelajari beberapa teknik rahasia. Teknik bela diri Saint Lance adalah seni yang menantang surga yang dikembangkan oleh para talenta dan jenius planet Uros. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan tenaganya sendiri. Jika dilatih hingga puncak, seseorang dapat melawan musuh dengan level yang lebih tinggi. Dengan gaya Yue Zong di masa lalu, itu adalah serangan diam-diam, pembunuhan, atau kombinasi dari semua persenjataan dan kartu trufnya hanya untuk membunuh musuh-musuhnya. Dalam pertarungan frontal, dia mungkin memiliki jurusnya, tetapi sulit untuk berpindah peringkat dan menghadapi musuh yang lebih kuat. Di Saint Lance, Yue Zong mampu membunuh para elit itu karena kekuatan pribadinya tinggi, bukan karena mereka lemah. Sejak mencapai alam tipe 7, tubuhnya juga telah mencapai tubuh Dewa Iblis tingkat kedua. Dengan kekuatannya, bahkan jika ia terkena peluru sejauh 155 meter, ia tidak akan terluka sedikitpun. Di bumi, satu-satunya senjata yang tersisa yang mungkin dapat mengancam Yue Zong adalah senjata nuklir, atau mungkin meriam Raytheon dan meriam laser prism. Mengenai teknik bela diri rahasia, mereka dapat memungkinkan seseorang untuk mengeksekusi sekitar 10% dari kekuatan mereka sendiri. Yue Zong mampu menunjukkan sekitar 20 hingga 30% dari kekuatannya saat ini. Jika ia mempelajari teknik lain, itu dapat meningkatkan kekuatan yang dapat ia tunjukkan. Ketika ia terbang kembali ke kapal perang pelindung, Yue Zong dengan cepat mengeluarkan catatan teknik bela diri tanah suci dengan bantuan Bai Yi, seni matahari terang, keterampilan serigala langit, seni ilahi melolong langit, teknik ilahi jiwa es, semua jenis keterampilan bela diri ditampilkan untuk dilihatnya. Tidak ada keterampilan berkualitas tinggi yang berguna bagiku. Aku hanya perlu melihat dari 10 teknik bela diri teratas untuk meningkatkan kekuatanku. Ada berbagai macam teknik bela diri di Saint Lance, yang dibagi menjadi low tier, mid tier, high tier, dan peerless. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit kultivasinya. Mengenai tingkat peerless, bahkan dengan banyaknya elit, hanya sedikit yang benar-benar bisa berlatih di dalamnya. Dia melihat-lihat teknik yang tak terhitung jumlahnya dan segera menyelami 10 teratas Saint Lance, berniat untuk menemukan keterampilan ofensif yang kuat. Dengan jejak dewa dan iblisnya, selama dia terus membunuh musuh-musuhnya, dia bisa berevolusi dengan gila-gilaan. Dia tidak harus bergantung pada teknik kultivasi energi apapun dalam seni bela diri.
Sebaliknya, dia fokus untuk menemukan teknik ofensif. Sambil melihat, dia berpikir pelan, semua teknik ini semuanya dalam dan mendalam. Jika mereka diperkenalkan sebelum kiamat, bahkan jika aku memiliki kesempatan untuk melihatnya, aku tidak akan bisa mempelajarinya. Sekarang, semuanya begitu mudah dipahami. Mana yang harus aku pilih? Tatapan Yue Zong terus menjelajah, sebelum akhirnya tertuju pada satu keterampilan tertentu, yang utamanya adalah kultivasi dapat dikecualikan. Tubuh Dewa Iblisku sudah merupakan tubuh terkuat di dunia. Teknik-teknik yang membutuhkan terlalu banyak waktu untuk dilatih juga dapat dikecualikan. Aku kekurangan waktu, yang tidak dapat tumbuh dan mengikuti peningkatan kekuatan dan evolusiku juga harus dikecualikan. Tinggal yang ini, telapak tangan Yin Yang. Telapak tangan Yin Yang adalah salah satu keterampilan paling mengejutkan yang diciptakan oleh seorang ahli manusia dari Saint Lance. Dia adalah Saint Lord paling luar biasa sepanjang masa dan telah menggunakan keterampilan ini untuk membunuh seorang ahli tipe 8 awal dari spesies asing. Itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kiamat di planet Uros saat itu. Ada total 9 level untuk keterampilan tersebut. Yang pertama dapat memungkinkan 100% kekuatan seseorang untuk ditampilkan. Yang kedua berarti semua kekuatan orang tersebut. Level kedua dapat menggandakannya, dengan setiap level meningkat. Pada level ke-9, seseorang dapat menunjukkan 256 kali kekuatannya. Karena keterampilan ini, Saint Lord pada saat itu telah melampaui pangkat dan level untuk mengalahkan seorang ahli tipe 8. Tentu saja, itu adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dikuasai. Pada saat itu, Saint Lord hanya mempraktikkannya hingga level ke-5, dan dia sudah berada pada level yang menantang surga. Tidak ada orang lain yang telah melatih teknik tersebut hingga level ke-9. Puncak kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah berbagai macam mesin. Puncak kultivasi adalah berbagai macam teknik. Jika telapak Yin Yang ini dapat dilatih hingga level ke-9, itu akan benar-benar kuat dan tak terkalahkan. Saat Yue Zong melihat deskripsi keterampilan ini, matanya berbinar, dan dia mulai memahami teknik ini. Keterampilan itu membutuhkan bakat dan sumber daya yang sangat besar untuk memulai kultivasi. Dengan potensi asli Yue Zong, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak akan berhasil. Namun, sejak mencapai tubuh Dewa Iblis Orde kedua, dia sudah mulai keluar dari cangkang manusia, dan bakat terpendamnya telah mengalami perubahan besar. Apapun yang dia lihat, dia bisa pelajari. Bahkan, dia mulai maju dengan cepat melalui level 1, 2, 3 dan bahkan 4, sebelum kecepatan pemahamannya mulai melambat setelah mencapai level 5. Beberapa hari kemudian, di depan gerbang neraka di Prancis, ada lautan besar zombie dengan jumlah yang tampaknya tak terhitung jumlahnya menuju gerbang. 30.000 prajurit Beastman yang tersisa baru saja membangun beberapa pertahanan sederhana dan saat ini mempertahankan lokasi itu dengan sekuat tenaga. Di depan satu benteng kayu tertentu, tempat selusin prajurit Beastman berjaga, sebuah L5 tiba-tiba muncul. Salah satu komandan dengan cepat berteriak, "Tembakan anak panah! Tembakan anak panah!" Belasan prajurit Beastman dengan cepat menarik busur mereka dan melepaskan anak panah yang melesat ke arah L5 seperti meteor. Hujan anak panah menembus kulit L5 tetapi tidak dapat benar-benar melukai atau melukainya. L5 menanggung beban anak panah, tiba di depan benteng Beastman, dan menamparkan dengan kejam, menyebabkan prajurit Beastman di dalamnya hancur menjadi pasta daging. Para prajurit di dalam kastil mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi dengan cepat diselimuti oleh gerombolan zombie di sekitarnya. Dengan lebih banyak L5 sebagai inti, berbagai benteng Beastman mulai ditembus, dan jumlah kematian mereka meningkat. Raja Zombie Limo, yang bersembunyi di antara lautan mayat, mengamati dari jauh dengan ekspresi cekung, "Pergilah ke neraka. Gerbang neraka ini pasti milikku." Gerbang khusus ini adalah yang digunakan oleh kerajaan Beastman untuk menyerang. Jika Raja Zombie Limo mendapatkannya, dia hanya perlu mengerahkan pasukan ke sini untuk mengalahkan musuh yang membanjiri. Jika dia membiarkan mereka keluar dalam gelombang, bahkan dia tidak dapat menjamin kemenangan dengan jumlah. Para elit Beastman sebagian besar telah disingkirkan oleh Yue Zong dan Raja Limo. Meskipun prajurit yang tersisa di gerbang adalah para elit, tidak ada ahli tipe 6 yang dapat mempertahankan benteng. Tidak ada cara untuk bertahan melawan jumlah zombie yang sangat banyak. Banyak dari mereka yang jatuh, sementara garis pertahanan dikurangi dengan cepat. Jika mereka manusia, mereka pasti sudah lama runtuh. Namun,
Para Beastmen ini pada dasarnya berbeda dari ras manusia. Mereka mengenal rasa takut, tetapi mereka mengutamakan perintah dan terus bertarung dengan berani dan tegas hingga napas terakhir mereka. Itu benar-benar mengagumkan, dan juga menakutkan. Tepat saat lautan mayat berjarak sekitar 1 kilometer dari gerbang, tiba-tiba, seekor binatang besar keluar dari gerbang. Binatang itu berkepala naga yang tampak ganas, anggota tubuhnya tebal dan kuat, seluruh tubuhnya ditutupi sisik abu-abu tebal dan tingginya sekitar 3 meter, panjangnya 7 meter. Di atasnya, ada seorang ahli tipe 4 puncak dengan kepala ular yang mengenakan baju besi perak, memegang tombak naga sepanjang 8 meter. Dia memancarkan aura yang menakutkan, penunggang naga. Penunggang naga yang perkasa ada di sini. Penunggang naga ada di sini. Petik 2 petik 2. Melihat kemunculan para ahli Beastmen di atas naga, berbagai Beastmen dalam pertempuran menjadi bersemangat dan bersorak. Saat penunggang naga itu keluar, mereka menyerang gerombolan zombie. Satu persatu, mereka keluar dari gerbang neraka dan segera membentuk formasi, menyerang gerombolan zombie. Di posisi terdepan zombie, ada banyak L5 yang ditutupi sisik hitam, tidak dapat ditembus oleh senjata dan bilah, menghalangi penunggang naga. Ratusan penunggang naga menyerang dengan liar, dan tanah berguncang karena kekuatan itu. Mereka menyerang L5 dengan ganas, berniat untuk menembus tubuh L5 dengan kekuatan mereka. Di bawah kekuatan yang terkumpul, L5 langsung tertusuk, jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa penunggang naga ditampar oleh L5 dan terlempar. Saat penunggang naga itu jatuh di antara zombie, Evolved yang tersembunyi zombie akan melompat keluar dan mencabik-cabik korban yang malang itu menjadi beberapa bagian. Setiap penunggang naga ini berada di alam tipe 4, tetapi melawan para pemakan, pemburu, S5, dan zombie lain. Yang berevolusi dalam gerombolan itu, mereka tidak memiliki peluang. Seiring berjalannya waktu, zombie juga tidak berhenti berevolusi, dan dibandingkan dengan tahun lalu, mereka jauh lebih kuat. Namun, karena penunggang naga bergerak maju dalam gerombolan, L5 disingkirkan dengan cepat, sebelum diinjak-injak oleh penunggang naga. Saat zombie dihalangi oleh penunggang naga yang bergabung dalam keributan, lebih banyak prajurit Beastmen dan penunggang naga keluar dari gerbang neraka, menyediakan lebih banyak bala bantuan. Segera, jumlah total penunggang naga yang muncul berjumlah lebih dari 5.000. L5 harus memanfaatkan zombie lain untuk menyingkirkan lebih dari 100 penunggang naga sebelum mereka berubah menjadi pasta daging di bawah serangan bala bantuan. Setelah berhadapan dengan L5 tersebut, 4.000 Dragon Reader yang tersisa membelah gerombolan itu seperti pisau yang membelah mentega, membantai zombie yang menghalangi jalan mereka. Setiap detik, ribuan zombie diratakan. Tatapan zombie King Limo berubah dingin saat dia bersiap menggunakan salah satu kartu trufnya, pergi ke neraka. Tepat saat Dragon Reader hendak menyerbu lebih jauh, pasukan kecil yang terdiri dari 200 S5 melintas. Seluruh pasukan ini dilengkapi dengan Gauss Reflex yang diperoleh dari Yue Zong. Saat mereka muncul, mereka mulai menembaki Dragon Reader dengan liar. Kilatan terang meledak, dan tiba-tiba, banyak Dragon Reader menyadari bahwa mereka memiliki luka seukuran kepalan tangan yang ditusukkan ke tubuh mereka, saat mereka jatuh ke tanah dari punggung naga mereka dengan tak percaya. Dalam sekejap, lebih dari selusin penunggang naga telah tumbang. Penunggang naga lainnya menjadi marah, saat mereka mendesak tunggangan mereka untuk mengejar S5. Sayangnya, S5 terlalu cepat, menghilang tepat di depan mata mereka. S5 memanfaatkan gerombolan itu sebagai perlindungan, muncul dan menghilang seperti angin, menyapu bersih ratusan penunggang naga setiap kali, tetapi tidak kehilangan satu pun dari mereka. S5 itu cepat, dan Raja Limo telah memberikan senapan Gauss untuk mereka gunakan. Pasukan yang begitu cepat bahkan lebih mengerikan daripada pasukan manusia elit. Raja Limo melihat betapa efektifnya pasukan S5, dan matanya bersinar dengan kilatan aneh, senapan Gauss ini benar-benar berguna. Jika aku memiliki 20.000 dari mereka, Beastmen sialan itu pasti sudah musnah. Aku perlu membeli lebih banyak dari Yue Zong. Begitu zombie kita diperlengkapi, mereka akan lebih kuat dari manusia. Tepatnya seperti itu, jika para zombie bisa mendapatkan senjata yang digunakan manusia, maka, di masa depan, manusia tidak akan memiliki kesempatan. Selain para penunggang naga, lebih banyak prajurit Beastmen masih mengalir keluar dari gerbang. Sejumlah besar prajurit Beastmen udara juga terbang keluar, membubung ke langit, menyerang para zombie bersayap. Setiap detik,
Ada kematian di kedua belah pihak. Mereka berada di jalan buntu, tetapi area basement perlahan meluas. Dalam hal jumlah, tentu saja zombie lah yang memiliki keuntungan, tetapi dalam hal kualitas, basement lebih kuat. Meskipun basement kuat, Raja Limo semakin bersikeras untuk mendapatkan gerbang neraka ini. Dia terus melemparkan semua bawahannya untuk menyerang. Sementara banyak zombie yang berevolusi mati setiap detik, ada zombie yang terus berevolusi dari memakan darah dan daging basement yang kuat juga, menjadi lebih kuat. Zombie yang baru berevolusi sedang diproduksi. Seluruh wilayah di depan gerbang neraka telah menjadi penggiling daging yang kejam, hanya dalam sehari, 1.000.000 zombie telah binasa. Pada saat yang sama, jumlah korban tewas dari para prajurit basement mencapai 150.000. Dengan 5.000 penunggang naga awal akhirnya binasa setelah seharian bertempur. Namun, mereka telah mengalahkan lebih dari 150.000 zombie mereka sendiri. Mayat-mayat bertumpuk dalam tumpukan, dengan tubuh yang terpotong-potong yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Raja Zombie Limo tertawa dingin, 1.000.000 zombie. Basement terkutuk, mereka benar-benar mengalahkan 1.000.000 pasukanku. Tapi itu tidak berguna, pasukanku menjadi lebih kuat, haha. Spesies asing seperti basement, alien, dan dino race semuanya kebal terhadap infeksi, oleh karena itu, mereka tidak dapat menjadi zombie, sama seperti binatang mutan. Namun, darah dan daging mereka sangat kuat bagi para zombie. Setelah membunuh 150.000 basement, ada tambahan 10.000 zombie tipe 3 yang berevolusi, 2.000 zombie tipe 4 yang berevolusi, dan 300 zombie tipe 5 yang berevolusi. Pada saat yang sama, Devourer muncul entah dari mana, memakan mayat-mayat di medan perang. Devourer ini adalah pembunuh alami di medan perang, memakan mayat untuk berevolusi. Kebanyakan dari mereka telah menjadi makhluk tipe 5, menimbulkan ancaman yang bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Devourer tipe 5 lebih mengerikan daripada L5 dan merupakan salah satu kartu truf Raja Limo. Selama mereka terus bertarung, sementara gerombolan itu mungkin berkurang, dan zombie berevolusi biasa akan binasa, sebagai gantinya, zombie evolusi yang lebih kuat akan muncul, menggantikan kuantitas dengan kualitas. Karena itulah Raja Zombie Limo bersedia mengerahkan pasukannya untuk bertempur melawan basement. Tiba-tiba, seorang ahli dengan kemiripan 70% dengan Taylor melangkah keluar dari gerbang neraka. Tepat di belakangnya, ada lebih dari 100 ahli tipe 6 yang mengikutinya, memancarkan aura yang menakutkan. Ahli yang menyerupai Taylor itu menatap gerombolan zombie itu dengan dingin dan berbicara dengan acuh tak acuh, tidak disangka Taylor sudah mati. Sepertinya bumi ini punya beberapa orang desa yang cakap. Seorang ahli berkepala harimau setinggi 6 meter berbicara dengan sikap menjilat, bagaimana mungkin si bodoh Taylor itu bisa dibandingkan denganmu, yang mulia. Selama kau memerintahkannya, bawahan ini akan memusnahkan makhluk-makhluk rendahan ini untukmu. Ahli dari kerajaan basement yang menyerupai Taylor ini adalah pangeran lain, Pangeran Taes. Dia memiliki kekuatan, wewenang, dan banyak suku di bawah kendalinya. Dia juga seorang ahli yang kuat dari alam tipe 7 menengah. Taes melirik gerombolan yang tampaknya tak berujung itu dan berkata dengan dingin, singkirkan sampah-sampah ini. Ya, yang mulia, ratusan ahli tipe 6 di belakangnya membungkuk dan memberi hormat, sebelum memimpin suku mereka sendiri dan membantai gerombolan zombie. Begitu pasukan ini bergabung dalam keributan, gelombang pertempuran berubah. Banyak zombie berevolusi yang kuat dengan cepat disingkirkan oleh para ahli tipe 5 dan tipe 6 dari kerajaan basement, sementara zombie biasa diserahkan kepada bawahan yang levelnya lebih rendah. Meskipun gerombolan itu mencoba untuk maju lebih jauh, mereka mulai menderita kerugian besar. Faktanya, mereka kehilangan tempat, dan dipaksa mundur, sementara lebih banyak basement keluar dari gerbang neraka. Keuntungan dari jumlah zombie tiba-tiba menjadi target pembantaian musuh. Dengan kecerdasan tinggi Raja Limo, saat ia melihat bahwa keadaan semakin memburuk, ia dengan cepat memilih untuk mundur, sialan. Sepertinya kita tidak bisa mengklaim gerbang neraka itu lagi. Sudah waktunya untuk mundur. Setelah pasukanku selesai berevolusi, kita akan datang dan menghadapi basement terkutuk ini sekali lagi. Jika Raja Limo mengerahkan semua kartu asnya ke dalam pertempuran, dan bergabung dalam pertempuran itu sendiri, mungkin ada kesempatan untuk menaklukkan gerbang neraka. Namun, ia terlalu menghargai hidup dan kekuatannya, memilih untuk mengambil risiko seminimal mungkin dan mundur saat keadaan menjadi buruk. Seorang ahli basement mungil dan cantik yang tampak hampir mirip dengan wanita manusia,
kecuali telinga dan ekor kucingnya, mendatangi Taes dan bertanya dengan hormat, "Yang mulia, musuh telah melarikan diri. Apakah kita harus mengejar?" Di dalam kerajaan Bisman, ada banyak ras yang tampak mirip dengan manusia. Namun, mereka disebut sebagai ras kelas bawah dan tidak begitu diterima. Ras Catwoman adalah salah satu contohnya. Taes menatap jijik pada Catwoman tipe 5 itu, lalu memerintahkan dengan dingin, "Sampaikan perintahku, jangan ada yang mengejar. Prioritas kita adalah membangun markas yang aman sekarang juga." Catwoman itu menjawab, "Baik, Yang Mulia." Sebagai salah satu pangeran kerajaan Bisman, dia tidak seperti Taylor dalam mencari pahala, sebaliknya, dia memilih untuk membangun fondasi. Dengan perintahnya, Bisman yang tak terhitung jumlahnya mulai mengklaim wilayah sekali lagi, serta benteng dan bangunan sederhana. Sementara itu, lebih banyak prajurit Bisman keluar dari gerbang neraka. Seiring berjalannya waktu, seluruh Prancis mulai berada di bawah Taes karena usahanya yang lambat tapi pasti. Dengan usahanya untuk memperluas wilayah, meskipun hal itu mencegah Raja Limo untuk bertindak melawan para prajurit Bisman, hal itu memberinya waktu untuk mengumpulkan dan menyusun kembali semua zombie di Prancis. Kedua belah pihak terus terlibat dalam pertempuran kecil di sana-sini sambil mencoba untuk memperluas kekuatan mereka sendiri. Seperti ini, kerajaan Bisman entah bagaimana telah membangun markas mereka sendiri di bumi. Adapun Yuezong, dia saat ini sedang mengangkut para penyintas Berlin menuju Tiongkok. Di Sichuan, di ngarai pegunungan terpencil, gerbang neraka berdiri di tanah datar, dikelilingi lendir. Macan tutul mutasi tipe 3 datang mengintai, mengamati lendir itu dengan rasa ingin tahu saat ia mendekat. Tepat saat ia berada di dekat lapisan lendir, tiba-tiba, sebuah benda berbentuk oval mengeluarkan kait daging, menusuk macan tutul mutasi tipe 3 dan menariknya dengan kuat ke dalam lendir. Binatang malang itu berjuang di dalam lendir selama beberapa detik, sebelum semua gerakan berhenti. Segera setelah itu, polong berbentuk oval lainnya pecah, saat alien berbentuk manusia muncul dari dalam, memiliki sepasang cakar tajam, ekor, dan wajah buas. Sejumlah keturunan alien aneh merangkak di sekelilingnya, sebelum menggali ke dalam dadanya. Alien berbentuk manusia itu mengamati sekelilingnya dengan waspada sebelum ia berlari ke kejauhan. Alien itu adalah spesies yang dapat memusnahkan semua kehidupan di planet manapun, dan mereka datang ke bumi melalui gerbang neraka. Dari 300 gerbang neraka yang tersebar di seluruh bumi, setiap dunia dapat memanfaatkan gerbang untuk masuk. Melindungi hanya satu pintu hanya dapat mencegah akses dari pintu tertentu. Yuezong tahu ini, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia paling banyak bisa menjaga beberapa tempat. Adapun sisanya, bahkan jika dia tahu tentang mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semakin dia menyebarkan pasukannya, semakin banyak risiko yang dia hadapi. Dia telah memperoleh banyak teknologi berbeda melalui dunia yang berbeda, dan mereka sedang diteliti dan diproduksi, tetapi untuk memperlengkapi pasukannya dalam skala besar, dia membutuhkan lebih banyak waktu. Di dalam ruang rahasia di dalam ibu kota Tiongkok, Yuezong membuka matanya perlahan, tatapannya tajam dan berseri-seri. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berpikir, akhirnya aku mencapai level 5 dari telapak tangan Yin Yang. Teknik bela diri ini benar-benar mendalam. Butuh waktu sebulan penuh untuk mencapai tahap ini. Sekarang, aku telah memperoleh kartu tambahan. Mungkin tidak banyak gunanya dalam perang, tetapi melawan ahli tipe 8 manapun, aku punya kesempatan sekarang. Sejak dia memperoleh tubuh Dewa Iblis Orde Kedua, bakat dan potensinya menantang surga. Dia memiliki ingatan manusia super dan dapat mengenali bahasa apapun dari negara manapun. Hanya dengan 1 jam, dia dapat berbicara lebih lancar daripada penutur asli. Dengan potensi seperti itu, sangat mudah untuk mempelajari 4 level pertama dari telapak tangan Yin Yang, tetapi sebenarnya butuh waktu sebulan penuh baginya untuk mencapai level kelima. Saat dia berjalan keluar ruangan, Chen Yao mendatanginya dengan mendesak, "Yuezong, pangkalan di Sichuan baru saja mengirim permintaan bantuan. Mereka dikepung oleh zombie, dan telah meminta bantuan. Mereka bersedia bergabung dengan kita setelah ini." Yuezong mengerutkan kening, dan menjawab, "Sichuan. Baiklah, aku akan pergi sendiri." Saat ini, Tiongkok sedang mengalami beberapa perubahan besar, memompa sumber daya dan upaya ke dalam basis penyintas yang besar. Pada saat yang sama, Ji Qingwu dan jenderal lainnya memimpin bawahan mereka untuk membersihkan zombie di seluruh Tiongkok. Dengan Ji Qingwu,
Bai Xiaosheng, Zheng Minghe, Zhuo Yatong, Chen Shenggang, Li Guang, Chen Yao, Hu Erran dan yang lainnya menangani zombie, serta pekerjaan struktural yang ditangani oleh banyak bawahan. Yue Zong hanya perlu memikirkan gambaran besarnya. Karena dia telah bersembunyi di ibu kota dalam kultivasi tertutup, dia benar-benar menjadi gelisah. Mengenai pasukan dan pasukan, mereka fokus pada pertahanan, dan tidak dikerahkan dengan mudah. Hanya Yue Zong yang memiliki wewenang untuk itu. Bagaimanapun, dia sendiri dapat memusnahkan sejuta zombie tanpa masalah. Chen Yao terkekeh, apakah kamu membawa Yin Xuang? Yin Xuang menempel pada Yue Zong seperti lem, ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Yue Zong menggelengkan kepalanya, tidak. Dia terlalu penting, dia harus tinggal di sini untuk menjaga ibu kota. Akan lebih baik seperti itu. Dia telah mencapai alam tipe 7 dan merupakan satu-satunya ahli Tiongkok yang sebanding dengan Yue Zong. Dengan dia yang memegang benteng, dia setidaknya bisa menghadapi bahaya jangka pendek yang muncul. Setelah membuat keputusan, Yue Zong menaiki salah satu kapal perang pelindung dan membawa serta kapal perang badai saat dia menuju Sichuan. Di luar kota Sichuan, ada kota lain yang baru saja dibangun, dikelilingi oleh tembok kayu besar. Di sebuah lembah yang menghubungkan kota, ratusan tentara saat ini sedang menghabisi sejumlah zombie yang berevolusi. Sichuan bergunung-gunung dan memiliki banyak lembah. Kota baru itu dibangun tepat di belakang salah satu lembah tersebut, yang hanya memungkinkan jalan masuk selebar 2 mobil. Mengandalkan keunggulan medan alami, ratusan prajurit mampu bertahan melawan banyaknya zombie. Di puncak bukit kecil, beberapa komandan memandang ke kejauhan. Salah satu dari mereka mengeluh, "Komandan, saudara-saudara tidak mengerti mengapa Anda harus menghubungi Yue Zong itu. Dia jelas seorang tiran yang cukup beruntung untuk menaklukkan ibu kota. Dan faksi terkutuk itu benar-benar mendirikan pemerintahan yang tidak masuk akal. Kami mampu menopang diri sendiri, dan hidup dengan aturan kami sendiri, mengapa kami harus meminta bantuannya?" Ketika Kapten Regu itu berbicara, banyak perwira lainnya mengangguk setuju. Yue Zong adalah orang biasa sebelum kiamat. Setelah dia mendirikan pemerintahan baru, para pengawal lama di Sichuan tidak menerimanya. Beberapa telah bergabung dengannya, sementara yang lain menganggapnya sebagai pemberontak dan pengkhianat, sementara beberapa duduk di pagar, tanpa menunjukkan pendapat mereka. Mengenai pangkalan khusus ini, militer adalah hukumnya. Mereka memegang otoritas atas para penyintas, dan perasaan seperti itu sudah mulai menggerogoti sebagian hati. Mereka, pemimpinnya, seorang pria dengan wajah rupawan dan tubuh berotot, berbicara perlahan, "Wang Dapao, kita semua adalah prajurit. Prajurit ada untuk melindungi negara. Karena Yue Zong memiliki kemampuan untuk melindungi negara kita, kita harus tunduk padanya, dan bekerja untuknya. Kita perlu melindungi rakyat kita, inilah yang harus kita lakukan." Komandan ini bernama Yue Haimin, seorang komandan resimen sebelum kiamat. Ketika dunia berubah, dia telah memimpin bawahannya yang masih hidup untuk menghabisi para zombie di dekatnya, berkumpul kembali dengan pasukan lain, saat mereka menyelamatkan sejumlah besar penyintas dari Sichuan, dan menetap di dalam ngarai gunung ini. Dengan bantuan medan, mereka telah mempertahankan diri selama seluruh periode ini. Wang Dapao memiliki pandangan enggan di matanya, tetapi dia masih menyuarakan rasa hormatnya, "Ya, Komandan." Yue Haimin memiliki banyak dukungan dalam pasukannya, meskipun Wang Dapao juga memiliki pendukungnya, itu tidak cukup untuk melawannya. Yue Haimin melihat gerombolan yang tampaknya tak berujung itu dan tampak khawatir. Selain itu, para zombie berevolusi menjadi lebih kuat, amunisi kita juga hampir habis. Evolusi para zombie itu mengerikan, menghasilkan lebih banyak varian juga. Jika bukan karena medannya, markas ini sudah lama musnah. Wang Dapao sepertinya tidak berpikir demikian, sementara para zombie itu berevolusi, saudara-saudara kita juga menjadi lebih kuat. Lihat, mereka bukan tandingan saudara-saudara kita. Di pintu masuk lembah, lebih dari 20 tentara menggunakan peralatan sistem untuk membantai zombie yang berevolusi. Di belakang para prajurit itu, ada lebih dari 100 prajurit lain yang menunggu untuk berganti. Dengan bantuan medan serta sejumlah enhancer, Wang Dapao merasa bahwa markas mereka praktis adalah surga, tidak perlu ada yang membantu mereka. "Wang Tua, hari itu, si cantik itu, kau menidurinya, kan? Bagaimana?" "Enyahlah. Haha." Petik 2 titik. Di pintu masuk,
Para prajurit yang menunggu giliran mereka tertawa dan mengobrol, tidak takut pada para zombie. Di tengah percakapan mereka, satu alien kecil berhasil menyelinap ke arah salah satu prajurit di sudut, sebelum menerkam wajahnya dan menggali otaknya melalui lubang hidungnya. Ah! Pada saat alien itu mendarat di wajahnya, prajurit itu menjerit ketakutan. Ratusan prajurit berbalik menghadapnya tetapi tidak menemukan apapun. Salah satu dari mereka mengeluh, "Liu si hidung besar, apa yang kau teriakkan? Mencoba menakut-nakuti kami sampai mati." Liu si hidung besar ingin mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba pikirannya menjadi kosong, dan dia terkekeh, "Saya tidak ingat." Dengan medan alami, serta usaha para ahli, para zombie berhasil dicegah memasuki ngarai gunung. Setelah bertempur sengit selama seharian, para zombie masih belum bisa menembus ngarai. Lembah itu terlalu sempit, dan kecuali para zombie mengaktifkan rekan bersayap mereka atau yang cerdas untuk melancarkan serangan, tidak ada cara untuk menembus celah itu. Pertempuran berlanjut selama beberapa waktu, sementara Liu si hidung besar kembali ke pangkalan tanpa bersuara. Keesokan paginya, Yue Haimin tampak bersemangat saat memberitahu yang lain, "Pemimpin pemerintah pusat ada di sini, mari kita sambut dia." Banyak dari mereka saling bertukar pandang. Sementara beberapa enggan, mereka tetap mengikuti di belakang. "Ai, apa itu? Apakah itu pesawat luar angkasa? Astaga, apakah orang Mars sudah menyerbu bumi?" Petik 2. Semua komandan ini menoleh ke langit, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Raksasa logam besar yang terbang di atas mereka adalah kapal perang pelindung. Itu adalah helikopter pengangkut, yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya para perwira militer ini melihat sesuatu yang begitu canggih, karenanya, mereka tercengang. Saat mereka terus menatap, kapal perang itu terbuka, saat sebuah kapal pengangkut berukuran lebih kecil turun. Saat kapal pengangkut itu mendarat, lebih dari selusin tentara yang dilengkapi dengan baju zirah nano di bagian luar, serta baju zirah pertempuran di bagian dalam, membawa senapan Gauss, senapan elektromagnetik, bergegas keluar. Mereka semua bersenjata lengkap, dengan kekuatan tipe 4, menjaga helikopter. Prajurit elit, lihat senjata mereka, sangat futuristik. Apakah ini kekuatan pemerintahan baru? Ketika para komandan melihat para prajurit turun, mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak dianggap sebagai pendatang baru, dan telah melihat banyak perang dan pertempuran, dan dapat merasakan aura yang dipancarkan oleh para prajurit ini. Di bawah tatapan tercengang mereka, Yue Zong keluar, mengenakan pakaian militer. Di sampingnya adalah si cantik mungil, Floxenia, yang tatapannya tajam. Yue Zong sudah hampir tak terkalahkan di bumi, jika dia tidak bertemu dengan orang aneh lain dari dunia lain, dia tidak perlu takut pada apapun. Namun, saat datang untuk menjemput para penyintas dari Sichuan, dia harus berhati-hati terhadap hati manusia. Yue Haimin menghampiri Yue Zong, memberi hormat dengan gaya militer, dengan sedikit rasa hormat dalam tatapannya, "Pemimpin," Yue Haimin melapor. "Merupakan suatu kehormatan akhirnya bertemu dengan Anda." Dia telah menerima siaran radio sejak lama dan terus mendapatkan informasi terkini tentang berita dari ibu kota. Sebenarnya, dia telah mempertimbangkan untuk memulai kontak untuk waktu yang lama setelah Yue Zong merebut kembali ibu kota. Namun, baru setelah mendengar bahwa Yue Zong, Kerajaan Tuhan, dan Amerika telah menandatangani dokumen pemerintah federal bumi, dia memutuskan untuk menghubungi Yue Zong. Akhirnya melihatnya secara langsung, serta rombongan yang agung dan berkuasa, Yue Haimin merasa lega dan merayakan keputusannya. Yue Zong tertawa sopan, "Saya Yue Zong. Senang bertemu dengan Anda, Komandan Yue." Pada saat ini, Wang Dapao yang berwajah pucat yang telah berdiri diam di belakang datang dan menatap Yue Zong. "Pemimpin Yue Zong, ada terlalu banyak zombie di sini, pasukan kita saat ini melemah. Karena Anda di sini, mengapa tidak membantu kami melenyapkan beberapa dan menunjukkan kepada kami kekuatan tentara pusat yang terkenal?" Banyak komandan lainnya juga menatap Yue Zong dengan tenang, berniat untuk menyaksikan sendiri kekuatan pasukan Yue Zong. Meskipun mereka telah mendengar sendiri siaran dari ibu kota, mereka jelas bahwa itu tidak berarti banyak. Tanpa melihatnya sendiri, mereka tidak akan begitu saja mempercayai pesan-pesan itu. Mereka ingin melihat seberapa kuat tentara pusat. Jika mereka lemah, maka mereka tidak akan berdiri pada upacara, sebaliknya, mereka siap untuk menangkap Yue Zong. Yue Haimin mengerutkan kening, tetapi dia tidak memarahi Wang Dapao,
sebaliknya, menatap Yue Zong dengan penuh harap. Tidak masalah. Yue Zong terkekeh, sebelum memberikan perintah acuh tak acuh, patuhi perintahku, singkirkan semua yang ada di luar lembah. Wang Dapao tertawa dingin, singkirkan semuanya. Kata-kata sombong apa? Ada lebih dari 500.000 zombie di luar sana, hanya kalian, dan Anda berniat untuk memusnahkan mereka. Sungguh arogan, sisanya juga mendengus dingin, ekspresi mereka mengejek. Bahkan Yue Haimin tidak bisa menahan keraguan, jangan bilang padaku Yue Zong ini hanya penuh dengan udara. Tidak mungkin kan, dia adalah pemimpin Tiongkok saat ini, bagaimana dia bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Dia tahu betapa mengerikannya jumlah itu. Di dalam pangkalan ini, ada 6.000 orang yang selamat. Namun, zombie di luar jumlahnya ratusan ribu. Dia tidak menyangka Yue Zong akan menghabisi mereka semua. Dalam rencananya, selama pasukan Yue Zong dapat menunjukkan kekuatan yang layak, dia akan dengan tulus menyerahkan kendali kepadanya. Floxenia berdiri di samping Yue Zong sambil menatap mereka semua dengan dingin. Dia dapat membaca semua pikiran mereka, dan sudut mulutnya terangkat. Sekelompok orang bodoh, kalian tidak akan pernah bisa membayangkan sejauh mana kekuatan saudara Yue Zong. Segera setelah itu, kapal perang pelindung di atas memperlihatkan banyak meriam, karena sejumlah sinar ditembakkan dari langit seperti penghakiman dari surga, masing-masing dari mereka menembus kepala zombie dengan akurat. Di bawah serangan tanpa henti itu, sejumlah besar zombie langsung berubah menjadi abu. Saat kapal perang pelindung terus melaju, dalam hitungan detik, semua 500.000 zombie itu musnah tak bersisa. Apa-apaan ini? Sial, kekuatan seperti ini. Gila, sudah berakhir. Begitu saja, 1,5 juta zombie hilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Senjata apa itu? Bukankah itu terlalu kuat? Selain senjata nuklir, tidak ada yang bisa menandinginya. Petik 2 petik 2. Melihat ratusan ribu zombie berubah menjadi abu, semua komandan terbelalak kaget. Mereka melihat Yue Zong, yang tersenyum tipis dan merasakan rasa takut. Wang Dapao berpikir, senjata yang sangat kuat. Hanya dengan pesawat ini, pangkalan kita akan musnah. Tentara pusat benar-benar kuat seperti yang mereka katakan. Kapal perang pelindung adalah senjata perang terkuat di Saint Lance, yang diproduksi dari teknologi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bahkan mampu menghadapi ahli tipe 7. Senjata seperti itu secara alami mampu menghasilkan kekuatan dan kehancuran yang dahsyat. Sebenarnya, jika ingin menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, bahkan senjata nuklir pun mungkin tidak sebanding. Jika musuh mencoba dan menggunakan rudal nuklir pada kapal perang pelindung, sebelum bisa mencapainya, kapal itu akan dihancurkan oleh kapal perang pelindung. Yue Haimin tampak menghargai, sambil mendesah kagum, kuat. Tentara pusat benar-benar sesuai dengan namanya. Tentara terbaik yang ada. Dengan senjata ini, Tiongkok kita akan mampu mengalahkan para zombie dan menyatukan kembali negara. Ketika semua komandan mendengar itu, mereka semua menatap Yue Zong dengan sedikit kegembiraan. Jika mereka bisa mengikutinya dan mengalahkan para zombie serta membangun kembali negara, mereka akan dianggap sebagai pendiri negara juga, dengan kekayaan dan kekuasaan. Yue Zong mendesah, menyatukan kembali negara, tentu mudah untuk membicarakannya. Bahkan jika dia adalah prajurit ilahi tipe 7, dengan lebih dari 10 juta orang yang selamat di bawahnya, itu benar-benar perjalanan yang sulit untuk menyatukan Tiongkok sepenuhnya. 12 kapal perang pelindung akan membutuhkan sejumlah besar energi untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Jika bukan karena membangun otoritasnya, dia tidak akan menggunakannya hanya untuk memusnahkan 500.000 zombie ini. Kekuatan dari 12 kapal perang terlalu berharga, dimaksudkan untuk berurusan dengan alien, ras dino dan Beastmen, bukan zombie biasa. Bahkan membunuh zombie yang berevolusi akan lebih baik dengan prajurit elit manusia. Meski begitu, Yue Zong mempertahankan senyum percaya diri, seolah-olah semuanya ada di tangannya. Melihat itu, semua orang lebih yakin untuk bergabung bersamanya. Yue Haimin mengundang dengan hangat, "Pemimpin, silakan datang dan beristirahat di markas kami." Yue Zong tersenyum dan tidak menolak, "Baiklah." Di bawah pimpinan Yue Haimin, seluruh kelompok dengan cepat menuju ke pangkalan-pangkalan di Sichuan berbeda dari yang lain. Di bawah perlindungan para prajurit, mereka telah mempertahankan semacam stabilitas. Meskipun banyak dari mereka yang agak kekurangan gizi karena kurangnya sumber daya, setidaknya mereka tertib dan tidak bermasalah seperti tempat lain.
di mana para pelaku kejahatan merajalela, dan mayat ada di mana-mana. Yue Zong hanya menyapu sekilas pangkalan itu dan tidak memberi perhatian khusus. Dia tahu bahwa itu mungkin sudah dibersihkan, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Rombongan itu berjalan ke sebuah rumah kayu besar yang tampak bersih dan rapi. Atas perintah dari Yue Haimin, banyak makanan kemudian disajikan. Karena kelangkaan makanan, bahkan tikus pun dimakan bersih. Makanan yang paling menggugah selera yang disajikan adalah sepiring daging tikus panggang, dengan beberapa biji kacang, sementara hidangan utamanya adalah biskuit kering dan sayuran liar. Melihat meja makanan, Yue Zong tidak bisa menahan nafsu makan. Jika itu adalah situasi yang paling sulit, bahkan jika dia harus memakan semut atau serangga, dia tidak akan merasa ragu. Namun, karena sekarang ia sudah bisa makan banyak, dengan kualitas terendah berupa sayuran mutan dan daging binatang tipe 4, ia tidak bisa memaksakan diri untuk memakan masakan seperti itu. Yue Haimin memberi isyarat dengan tulus, silakan ambil sendiri. Tunggu sebentar, Haimin, kurasa kalian harus mencoba makanan Cina kami. Yue Zong terkekeh, dan membalik tangannya, memperlihatkan sejumlah makanan kaleng, saat ia membukanya. Saat ia membukanya, sayuran mutan yang berwarna cerah serta daging binatang tipe 4 pun terlihat. Ketika berbagai komandan mencium aroma harum itu, mereka tidak bisa menahan air liur, menatap tajam ke kaleng-kaleng itu, memperlihatkan ekspresi keserakahan. Sebagai pejabat tinggi, tidak sulit bagi mereka untuk makan di pangkalan itu. Namun, sulit untuk memakan masakan mewah seperti itu. Banyak yang jatuh sakit dan meninggal karena kekurangan nutrisi. Kalau tidak, pangkalan itu tidak akan hanya dihuni oleh 6.000 orang yang selamat. Santaplah. Mendengar itu, para komandan dengan cepat mengangkat sumpit mereka untuk mengambil makanan ke dalam mulut mereka. Saat Yue Haimin menggigit daging binatang buas tipe 4, matanya berbinar, memperlihatkan ekspresi keserakahan. Dia mulai meraihnya dengan lebih panik, luar biasa. Ini terlalu lezat. Ah, rasa ini tampaknya mengubah fisikku. Tidak dapat dipercaya. Komandan lainnya bukanlah orang bodoh, mereka dapat merasakan manfaat makanan itu sendiri. Mereka juga mulai berebut makanan, melahapnya seolah-olah mereka adalah hantu kelaparan. Hanya dalam hitungan detik, makanan itu telah tersapu bersih. Setelah selesai, mereka lalu menatap Yue Zong dengan malu. Sebelum kiamat, mereka semua menjalani kehidupan yang baik dengan banyak makanan. Namun, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan makanan yang dibawa Yue Zong sekarang. Saat makan malam selesai, Yue Zong langsung bertanya, Yue Haimin, apakah ada pangkalan yang lebih besar di sekitar kalian? Kali ini, Yue Zong tidak hanya datang untuk pangkalan Sichuan, tetapi juga semua orang yang selamat di sekitarnya, sebelum pergi. Seiring berlalunya waktu, karena semakin banyak spesies asing turun ke bumi, jumlah orang yang selamat akan berkurang dari pembunuhan tersebut. Yue Zong saat ini sedang melatih pasukannya serta mendedikasikan personel untuk pergi dan menjemput orang yang selamat dari seluruh penjuru. Yue Haimin segera melaporkan, pemimpin, saya tahu bahwa ada pangkalan penyintas yang besar sekitar 50 li di sebelah barat sini. Ada lebih banyak orang yang selamat di sana dibandingkan dengan di sini. Yue Zong menjawab, bagus sekali, kalau begitu, kumpulkan semua orang yang selamat dan naik ke kapalku. Kita akan segera berangkat. Ketika Yue Haimin mendengar itu, dia mengerutkan kening, pemimpin, mengapa kita harus pergi? Kita bisa tinggal di sini, dan merebut kembali Sichuan. Perlahan-lahan, komandan lainnya juga mengungkapkan ekspresi setuju. Mereka semua adalah orang Sichuan sejati dan tidak mau pergi. Yue Zong mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara tembakan dan jeritan terdengar di kejauhan. Seorang petugas berlari ke dalam rumah dengan ekspresi panik, monster. Komandan, ada monster yang membunuh di jalan. Mata Yue Haimin menyipit, saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh, monster apa? Zhang Xing, katakan dengan jelas. Zhang Xing masih terbelalak kaget, saat dia berteriak, monster-monster itu lebih dari 2 meter, dan memiliki lengan seperti pisau. Tubuh mereka ditutupi oleh semacam rangka luar abu-abu, dan tampak seperti alien. Ya, itu benar, mereka seperti alien dalam film-film. Pasukan khusus pertama telah dibasmi. Apa? Pasukan khusus pertama telah dibasmi. Ketika Yue Haimin mendengar itu, wajahnya menjadi pucat. Pasukan khusus pertama adalah yang paling elit di seluruh pangkalan,
dan merekalah yang ditempatkan di lembah, dengan ganas mempertahankan diri dari para zombie. Dengan tewasnya mereka, pertahanan pangkalan berkurang lebih dari 90%. Komandan lainnya juga menjadi pucat, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah Yue Zong berubah, saat dia berdiri. Apa? Alien. Alien adalah senjata biologis yang mampu menghancurkan seluruh planet, dengan kesuburan mereka dalam skala yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Mereka dapat hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia dan sulit dideteksi. Yue Zong berharap mereka tidak turun ke bumi. Bahkan Bismen yang buas dan ras dino yang ganas tidak dapat menandingi ancaman para alien. Minggir, Yue Zong segera memimpin semua orang keluar. Saat ini, di dalam pangkalan, terjadi kekacauan. Banyak sekali korban yang menangis dan terisak-isak saat mereka berlari ke arah para prajurit. Hanya mereka yang bersenjata yang bisa membuat mereka merasa aman. Tolong, selamatkan aku. Seorang korban perempuan jatuh ke tanah, akhirnya melihat puluhan prajurit di depannya. Harapan bersinar di matanya, saat dia berteriak. Swoosh! Dengan kilatan pisau, tubuh para korban perempuan itu terbelah menjadi dua, dan di belakangnya, berdiri alien berbilah pisau dengan wajah yang ganas. Binatang buas, pergi ke neraka. Ketika para prajurit melihat ini, mereka meraung marah dan menembakkan senjata mereka ke alien itu. Sial, 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 peluru memantul dari tubuh alien itu, tidak meninggalkan satu goresan pun, menyebabkan semua orang putus asa. Salah satu prajurit berteriak, bagaimana mungkin? Ganti ke peluncur granat. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, cahaya pisau melintas dan kepalanya terpental dalam hujan darah. Prajurit lainnya menatap alien berbilah tajam yang tiba-tiba muncul, mata mereka dipenuhi rasa takut, kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Melawan monster-monster yang lebih cepat dari kecepatan suara, dan juga kebal terhadap senjata mereka, siapapun akan putus asa. Mata alien berbilah tajam itu berkedip, saat ia menatap mereka, dan menghilang. Detik berikutnya, mereka semua kehilangan kepala, saat mayat-mayat mereka yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Yue Zong dan yang lainnya baru saja tiba, tepat pada waktunya untuk menyaksikan alien itu membantai para prajurit. Yue Haimin dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan, sungguh makhluk yang mengerikan. Kemampuan bertarung alien itu mencengangkan, satu saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh pangkalan. Yue Zong menatap dingin dan memerintahkan, lakukan. Musnahkan dia. Selusin prajurit dari tentara pusat yang mengikuti Yue Zong dengan cepat menyiapkan senapan gaus mereka, menembaki alien itu dengan dingin. Masing-masing ahli tipe 4 ini sudah berada di level 80, keahlian menembak mereka di ordo ketiga, dan dengan pelatihan tambahan, sulit bagi mereka untuk meleset. Kecepatan alien itu mungkin gila, tetapi melawan para prajurit yang terlatih ini, ia tidak dapat menghindar tepat waktu, karena beberapa sinar menghantam tubuhnya. Di bawah sinar Gauss Rifle, alien itu dihantam penuh lubang, jatuh dari langit, saat darah korosif mengalir keluar dan ia menjadi mayat. Kuat, apakah ini kekuatan tentara pusat? Luar biasa, tim kecil ini lebih dari cukup untuk menghadapi markas kita. Kesenjangan kekuatannya terlalu lebar, Wang Dapao dan komandan lainnya saling berpandangan, merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Alien yang tadinya lebih cepat dari kecepatan suara itu ternyata dibunuh dengan mudah oleh prajurit Yue Zong. Kemampuan mereka sudah lama melampaui apa yang mampu dilakukan bumi di masa lalu. Yue Zong memberi perintah kepada Floxenia, Nia, tetaplah di sini bersama Yue Haimin dan yang lainnya. Atur para penyintas di kapal perang Storm. Aku akan menghabisi alien-alien ini. Kekuatan tempur pribadi Yue Zong kuat. Lebih mudah baginya untuk membunuh alien dibandingkan dengan bawahannya. Selain itu, dia tidak membawa terlalu banyak prajurit elit, karena dia bermaksud agar mereka menjaga keamanan, dan menyaring parasit yang tersembunyi di dalam para penyintas. Floxenia memberi hormat padanya, dimengerti. Pemimpin, dia lebih dewasa daripada gadis seusianya, dan Yue Zong diyakinkan olehnya yang memimpin pasukan. Setelah dia berjanji, Yue Zong langsung terbang ke langit. Dia terbang. Manusia benar-benar bisa terbang. Apakah itu keterampilan? Kemampuan terbang yang langka. Petik 2 petik 2. Melihat Yue Zong naik ke langit, Yue Haimin dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan merasa bahwa Yue Zong bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Saat dia pergi, tatapan Floxenia berubah sangat dingin, saat dia memberikan perintah dingin, Liu Xiong,
bawa beberapa orang untuk menjaga ketertiban, dan pastikan kamu memeriksa setiap penyintas. Mereka yang berani menimbulkan masalah atau mencegah pemeriksaan apapun, eksekusi mereka tanpa ampun. Meskipun dia tampak seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun, dia sangat berpandangan jauh ke depan, dan dia telah melihat hati manusia yang paling gelap. Lebih dari 1000 mata-mata telah kehilangan nyawa mereka di bawah perintahnya saja. Salah satu prajurit tentara pusat tipe 5 menjawab, dimengerti. Para prajurit tentara pusat ini tahu betapa menakutkannya Floxenia, dan mereka dengan cepat membentuk formasi dan menyiapkan senjata mereka pada para penyintas. Floxenia kemudian menyapu Yue Haimin dan yang lainnya, Komandan Yue, perintahkan anak buahmu untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Atur mereka yang lulus pemeriksaan untuk naik ke kapal perang badai dengan tertib. Yue Haimin menatap gadis di depannya, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Seorang komandan seperti dia harus mendengarkan beberapa loli yang bahkan belum berusia 15 tahun. Itu benar-benar terasa tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Wang Dapao menatapnya tajam, dan tertawa merendahkan. Yue Zong benar-benar orang yang tidak waras, benar-benar memberikan perintah kepada seorang gadis kecil. Hei, gadis kecil, pergilah dan sembunyi, biarkan kami para pria dewasa yang menangani perintah. Komandan lainnya juga menatapnya dengan aneh, tidak bergerak. Dia menatap mereka dengan dingin dan melambaikan tangannya. Dengan sekali gerakan, 20 elit di sampingnya segera mengarahkan bidikan mereka ke arah mereka. Tatapan mereka dingin, dan niat membunuh mereka meledak. Para komandan merasakan hati mereka menjadi dingin saat merasakan niat membunuh. Floxenia berkata dengan dingin, Yue Haimin, karena kau telah bergabung dengan pemerintahan kami, kau adalah bagian dari kami. Perintah militer dari tentara pusatku harus dipatuhi tanpa pertanyaan, jika tidak, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Kau baru saja bergabung, dan karena kau mungkin tidak tahu aturannya, aku akan mengabaikan ini sekali. Jika ini terjadi sekali lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, karena aku tidak akan ragu untuk menghapus kalian semua dari muka bumi ini. Merasakan tatapan dingin dan niat membunuhnya, bahkan Yue Haimin tidak bisa menahan rasa dingin. Biarkan aku lewat, enyahlah. Biarkan aku lewat. Pamanku adalah Komandan Li Niugang. Enyahlah. Jika tidak, kalian semua akan menyesali ini. Tepat pada saat ini, ada keributan di antara para penyintas, saat seorang pemuda biasa bergegas maju. Dalam kesibukannya, para penyintas yang lebih lemah disingkirkan. Seorang prajurit berteriak dengan dingin, jaga ketertiban. Pergi dan berbaris. Pemuda itu berteriak balik dengan arogan, apa kau tahu siapa aku? Pamanku adalah Komandan Li Niugang. Enyahlah. Kalau tidak, senior ini akan menyuruh pamanku membuat hidupmu sengsara. Li Niugang adalah seorang komandan dengan otoritas yang cukup besar, dan salah satu pejabat tinggi di Sichuan. Keluarganya arogan dan lalim serta terus-menerus menyalahgunakan kekuasaan mereka. Saat kata-kata pemuda itu jatuh, terdengar suara tembakan yang jelas, saat sebuah lubang peluru muncul di otaknya, dan dia jatuh ke lantai, mati. Pada saat yang sama, prajurit lainnya juga menembaki para perusuh di samping keponakan Li Niugang ini, membuat kepala mereka penuh dengan peluru. Ah, tolong, mereka membunuh orang. Petik 2 petik 2. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, banyak korban berteriak ketakutan. Para komandan di belakang Yue Haimin juga dipenuhi dengan hawa dingin. Mereka tidak menyangka tentara pusat begitu tegas dan kejam, langsung mengeksekusi mereka yang tidak mematuhi aturan. Seorang prajurit berteriak, sambil memancarkan aura yang menakutkan, langsung menekan para penyintas itu, diam. Berbarislah, mereka yang berani membuat masalah akan dieksekusi. Ketika mereka diteriaki, para penyintas itu kembali patuh, berbaris. Floxenia kemudian mengalihkan tatapan dinginnya kepada para komandan itu, masih tidak bergerak. Apakah kalian bermaksud untuk tidak mematuhi perintah? Yue Haimin berdiri tegak, mengerti. Li Niugang, yang berdiri di belakang Yue Haimin, menatap Floxenia dengan penuh kebencian, tatapannya berbisa, sialan, kau berani membunuh keponakanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu aku kembali, aku akan mengumpulkan orang-orangku dan membunuh semua anak buahmu dan mencuri kapal perang. Setelah dunia berubah, Li Niugang hanya tinggal dengan keponakan ini, karena ini, dia memanjakan pemuda itu, sekarang setelah dia dibunuh oleh Floxenia, Li Niugang menjadi marah. Floxenia meliriknya dan juga orang-orang di sampingnya,
lalu berteriak, "Tunggu! Kalian semua, keluar!" Di bawah ancaman senapan Gauss, Lin Yugang dan yang lainnya hanya bisa melangkah keluar. Tatapan Floxenia dingin saat dia melambaikan tangannya, orang-orang ini punya niat yang meragukan, eksekusi mereka. Tidak, senapan Gauss ditembakkan dengan terang, saat Lin Yugang dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri, takut, dan menyesal. Melihat kematian mereka, komandan lainnya menjadi dingin, jantung mereka berdebar-debar. Wajah Yue Haimin menjadi dingin, saat dia menatap dingin ke arah Floxenia dan bertanya dengan keras, "Nona Floxenia, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membunuh orang-orangku?" Saat ini, semua orang melihat gadis kecil ini sebagai iblis yang menakutkan. Tanpa mengedipkan mata, dia menjawab, "Aku punya kemampuan membaca pikiran. Lin Yugang itu adalah paman dari pemuda yang baru saja kuperintahkan untuk dibunuh. Sisanya adalah ajudan kepercayaannya. Dia berniat untuk memberontak saat akan naik kapal. Jadi, aku memutuskan untuk menghabisi mereka terlebih dahulu." Dengan tak percaya, Yue Haimin berpikir, membaca pikiran. Bagaimana mungkin? Dia menatapnya, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. "Kau sedang berpikir sekarang, membaca pikiran." Bagaimana mungkin? Yue Haimin terkejut, tidak mungkin. Dia benar-benar tahu itu. Kau sedang berpikir sekarang, tidak mungkin. Dia benar-benar tahu itu. Baiklah, kau beruntung, aku bisa menunjukkan kekuatanku padamu juga. Floxenia meliriknya, tertawa dingin, sebelum dia menunjuk satu orang yang selamat, bunuh dia. Seorang prajurit segera mengangkat senjatanya dan menembak. Dihantam oleh Gauss Rifle, orang yang selamat itu penuh dengan lubang, bahkan otaknya telah berceceran di mana-mana. Melihat ini, wajah Yue Haimin berubah muram, dan dia hendak berteriak padanya, ketika tiba-tiba, 4 alien muncul dari mayat itu, melompat ke arah para prajurit di sekitarnya. Para prajurit sudah bersiap, dan menembakkan senjata mereka, langsung membunuh para alien itu, di tengah hujan darah hijau yang korosif. Seorang prajurit Angkatan Darat Pusat kemudian mengeluarkan penyembur api dan langsung membakar mayat korban selamat itu. Di dalam tubuh itu, masih banyak alien yang bersembunyi, oleh karena itu, metode terbaik adalah membakar setiap inangnya. Ini adalah hasil dari pengalaman Yue Zong. Yue Haimin terdiam sejenak sebelum berbicara, "Aku mengerti, Floxenia, aku akan mengumpulkan para korban selamat untuk pergi dari sini. Namun, aku menyimpan pikiranku mengenai metodemu terhadap Lin Yugang dan yang lainnya." Setelah itu, Yue Haimin dengan cepat mengatur anak buahnya untuk mengantar para korban selamat menuju kapal perang Storm. Floxenia berdiri di sana, bertindak sebagai radar manusia, memindai semua host potensial tersebut. Para host memiliki sinyal aneh yang terpancar dari otak mereka karena alien parasit, yang tidak dapat dirasakan oleh manusia biasa. Namun, Floxenia dapat merasakannya, dan saat ia merasakannya, ia dapat menunjuk host tersebut, sebelum meminta para prajurit untuk menanganinya. Jumlah alien dewasa di dalam markas belum dianggap banyak, hanya sekitar 30. Mereka tidak berarti apa-apa bagi Yue Zong, satu-satunya kesulitan adalah mencari mereka. Setelah menghabiskan sekitar 4 jam, Yue Zong berhasil membunuh yang terakhir di balik gang gelap. Adapun para penyintas yang telah terinfeksi, jumlahnya cukup banyak, lebih dari 600 telah menjadi host. Setiap kali mereka terbunuh, mayat mereka juga segera ditangani. Setelah semua alien ditangani, Yue Zong dipenuhi dengan rasa urgensi. Tidak bagus, si Chuan sudah diserang. Aku harus segera membawa semua penyintas dari markas terdekat. Jika tidak, mereka semua akan menjadi mangsa alien terkutuk ini. Setelah mereka mengantar semua yang selamat ke kapal perang Storm, Yue Zong segera memimpin pasukannya menuju pangkalan besar lainnya di Changya. "Tuan, ada gangguan di arah pangkalan Changya." Di tengah perjalanan, Bai Yi muncul di layar untuk melapor. Semua satelit bumi telah berada di bawah kendali Bai Yi, dan apapun yang dilihat satelit, dia bisa melihatnya. Yue Zong memerintahkan, keluarkan gambar-gambar itu sekarang juga. Ya, Bai Yi kemudian mengeluarkan gambar-gambar itu. Saat ini, di dalam pangkalan Changya, lebih dari ratusan dan ribuan alien sedang membantai manusia di dalamnya, sambil menghadapi batalion mekanik. Satu bagian dari batalion mekanik itu adalah binatang lapis baja jarak dekat, yang ditutupi dengan bilah-bilah logam paduan tajam, yang memegang sepasang bilah. Ada juga bagian lain dari kendaraan lapis baja yang memiliki 2 meriam utama,
dan 36 meriam kecil, yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak jauh. Kekuatan tempur binatang lapis baja. Jarak dekat itu mencengangkan, sementara mereka tidak sebanding dengan alien dalam situasi 1 lawan 1, dengan 12 orang dalam satu regu, mudah untuk mengepung dan membunuh alien-alien itu. Di dalam pangkalan, satu alien berbilah berkedip dan muncul di depan satu binatang lapis baja jarak dekat. Dengan satu tebasan, ia berhasil mengiris meh itu menjadi 2, karena bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan mesin itu meledak dalam ledakan keras. Ledakan yang dihasilkan memaksa binatang lapis baja berbilah itu alien lebih dari selusin meter. Pada saat itu, 6 binatang lapis baja jarak dekat lainnya muncul di belakang alien berbilah itu, langsung menebasnya. Alien berbilah itu mengayunkan bilahnya dan menebas dalam serangan balik, mengiris salah satu dari mereka menjadi 2. Kemudian mengayunkan ekornya, yang menghantam yang lain, menyebabkannya patah di pinggang. Hanya dalam satu tarikan napas, ia berhasil menyapu bersih 2 binatang lapis baja jarak dekat lainnya. Jika itu 1 lawan 1, ia pasti sudah menang. Namun, pada saat yang sama, 4 binatang lapis baja yang tersisa sudah menebas, mengiris alien menjadi beberapa bagian, saat darah korosif berceceran di mana-mana. Setelah membunuh alien itu, binatang meh yang tersisa kemudian membentuk kelompok yang lebih kecil, berkumpul kembali dengan unit yang selamat dari pertempuran lain, dan membentuk tim baru. Satu alien bercakar banyak tipe 5 sedang melawan 12 binatang lapis baja dalam pertempuran, dan kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran yang kejam. Alien dan binatang meh adalah eksistensi yang tidak takut mati. Oleh karena itu, gaya bertarung mereka kejam dan ganas. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 3 binatang lapis baja jarak dekat telah dihancurkan oleh alien tipe 5, sementara alien itu sendiri telah menderita banyak luka. Tepat pada saat ini, di sebuah gedung tinggi di kejauhan, banyak binatang meh seperti laba-laba merangkak naik dan sedang menyesuaikan meriam mereka. Dengan kilatan cahaya yang terang, sejumlah meriam elektromagnetik ditembakkan ke alien bercakar banyak tipe 5, menyebabkan monster lapis baja jarak dekat lainnya di sekitarnya ikut hancur. Meskipun alien memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, pasukan meh berjumlah lebih dari 200.000. Masing-masing dari mereka memiliki bidikan yang luar biasa, dan kerjasama tim mereka berjalan mulus. Setiap detik, ada alien yang disingkirkan. Pasukan meh terus membantai alien, sementara pada saat yang sama, tidak membeda-bedakan manusia yang tidak bersalah juga. Selama bentuk kehidupan apapun muncul di hadapan mereka, mereka akan membunuh tanpa ampun. Yue Zong melihat mesin-mesin meh yang kuat ini, dan mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hati, sialan, dari mana pasukan meh ini berasal. Dia yakin bahwa ini pasti penyerbu yang menggunakan gerbang neraka untuk tiba di sini, tetapi dia ingin tahu melalui gerbang mana. Bai dengan cepat menjawab, tidak ada data tentang mereka di dalam basis data. Satelit-satelit itu juga tidak maha kuasa, meskipun mereka dapat memindai sebagian besar daratan di bumi, ada batas kemampuan mereka, dan mereka tidak dapat memindai sepanjang waktu. Bai terus menghitung beberapa angka sebelum melaporkan, Tuan, ini hanya umpan meriam. Berdasarkan perkiraanku, komandannya seharusnya robot-robot berakal budi. Namun, musuh terus-menerus mengganggu sinyalku, mencegahku mengambil kendali. Jika Anda dapat mengatasinya, aku dapat mengendalikan mereka. Atau, Anda dapat menangkap beberapa orang ke kapal perang, dan aku dapat menghubungkannya dengan mereka melalui kabel keras, menelan kecerdasan mereka dan mengendalikan mereka. Tampilannya kemudian berubah dan memperlihatkan 20 sosok mirip manusia di belakang pasukan meh. Yue Zong melihat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apa? Robot berakal budi? Maksudnya, program cerdas. Bai menjawab, bisa dibilang begitu. Dia bertanya, seberapa kuat mereka? Bai berkata, aku tidak dapat memastikannya, tidak ada cukup informasi. Baiklah kalau begitu, aku akan memeriksanya. Yue Zong menatap mereka, saat ia menyalurkan energinya, dan melesat keluar dari kapal perang pelindung. Di belakang pasukan meh, salah satu dari mereka, yang memiliki paras sempurna dan rambut emas, tersenyum seperti manusia. Di planet bumi ini, siapa yang tahu bahwa akan ada binatang buas yang begitu kuat dan buas? Menarik, penguasa aslinya adalah manusia, tetapi mereka sangat lemah. Setelah memusnahkan pangkalan ini, seharusnya ada 3 pangkalan penyintas lainnya di Sichuan. Setelah kita memusnahkan manusia seperti kecoa ini,
kerajaan Meh kita dapat mulai mendominasi bumi, dan berevolusi sekali lagi. Hiduplah kerajaan Meh. Robot berakal sehat lainnya, yang berkulit kuning dan berambut hitam, melangkah maju untuk berbicara. Bardonia, manusia bukanlah target yang mudah. Kerajaan Meh kita telah berhasil menaklukkan 3 planet dan memperoleh kesempatan untuk berevolusi 3 kali. Namun, manusia-manusia itu tidak lemah, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa oracle yang kuat. Kita tidak bisa terlalu ceroboh dan harus mengalahkan mereka semua dengan hati-hati. Untuk menaklukkan negara ini, agar kita dapat berevolusi sekali lagi, dan lolos dari tangan dewa yang menakutkan itu. Hiduplah kerajaan Meh. Bardonia mengangguk. Fang Seng, aku mengerti. Kita pasti akan menaklukkan negara ini. Hiduplah kerajaan Meh. Dia kemudian menatap langit, dan tertawa ringan. Haha, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebenarnya ada beberapa satelit di bumi ini. Biarkan aku pergi dan mengendalikannya. Bagi AI Super ini, mengendalikan satelit adalah masalah sederhana. Saat Yuezong membawa bayi kembali, semua satelit telah berada di bawah kendalinya. Tanpa bergerak, Bardonia mulai menembakkan sinar, saat matanya melihat angka-angka, berniat menyusup ke satelit. Dalam beberapa tarikan napas, dia membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak bagus, aku tidak bisa menembusnya. Ada beberapa hambatan, lawannya juga AI Super, yang sangat kuat. Aku bisa merasakan bahwa hanya Kaisar yang bisa menandinginya dalam kemampuan komputasi dan analisis. Fang Seng mengerutkan kening, dan membuat tebakan yang akurat. Apakah lawannya sekuat itu? Sepertinya ahli di bumi berhasil mendapatkan harta harapan, itu pasti AI Super, jika tidak, berdasarkan kemampuan planet ini, tidak mungkin bisa menghasilkan AI sekuat itu. Fang Seng kemudian menoleh ke robot lain, lawan memiliki satelit, sementara kita tidak. Mereka memiliki keuntungan. Bali Wang, pergilah menerobos atmosfer dan hancurkan satelit mereka sambil menjadi mata dan telinga kita sendiri. Dimengerti. Bali Wang menjawab tanpa ekspresi, memperlihatkan sepasang sayap robot. Mereka bersinar terang sebelum mendorongnya ke langit. Inti dari kerajaan Meh adalah robot-robot berakal budi ini. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Baik itu berubah menjadi tank, jet tempur, kapal perang, atau bahkan satelit, mereka sangat adaptif. Kemampuan Bali Wang adalah menembus stratosfer, mengubah seluruh tubuhnya menjadi instrumen penyerangan, serta pengawasan. Dia bisa menghancurkan satelit lain sambil berubah menjadi satu dirinya sendiri. Yuezong, yang bersembunyi jauh, melirik Bali Wang dan mengerutkan kening. Tidak bagus, aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika dia menerobos keluar angkasa, maka kita dalam masalah. Jika Bali Wang berhasil keluar angkasa, meskipun Yuezong masih bisa mengendalikan Scarlet Reaper untuk terbang keluar angkasa, akan sangat sulit untuk menemukannya dan membunuhnya. Lebih jauh lagi, jika Bali Wang mampu menghancurkan satelit, manusia di bumi akan mengalami penurunan potensi tempur sebesar 30%. Dengan jentikan tangan Yuezong, Scarlet Reaper muncul di depannya. Ia melangkah masuk ke dalamnya, dan mulai memancarkan cahaya. Sepasang sayapnya mengembang, dan ia terbang ke langit. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah mengejar Bali Wang dengan melesat seperti meteor, mengeluarkan bilah laser besar untuk mengiris Meh musuh. Kecepatan Scarlet Reaper telah mencapai tingkat lain di bawah kendali Yuezong, dan bilahnya sangat cepat, di mana bahkan beberapa ahli tipe 7 mungkin tidak dapat menghalanginya. Tanpa persiapan apapun, Bali Wang membiarkan bilahnya mengiris dirinya sendiri, karena bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit. Saat kedua bagian itu terpisah, tidak ada ledakan, sebaliknya, bagian-bagian itu mulai bergabung bersama sekali lagi menjadi Meh yang dikenal sebagai Bali Wang. Yuezong melihat seberapa cepat Meh itu terbentuk kembali, dan matanya menyipit, belum mati. Sebagian besar bentuk kehidupan robot akan meledak saat mereka teriris menjadi 2. Adapun Bali Wang ini, ia mampu beregenerasi, sesuatu yang belum pernah dilihat Yuezong sebelumnya. Bali Wang melirik Yuezong, dan mata robotnya menyala, saat ia berbicara dengan suara seperti manusia. Ini adalah Tiongkok, berdasarkan informasi yang kita miliki. Manusia terkuat adalah Yuezong, dan ia memiliki tubuh Meh merah. Kau seharusnya menjadi dia atau salah satu bawahannya yang terpercaya, kan? Yuezong melangkah maju, menatap Bali Wang sambil mengerutkan kening. Kau telah ditebas olehku, bagaimana mungkin kau masih hidup?
Bali Wang tertawa seperti manusia, Yue Zong, apakah menurutmu kami akan sebodoh itu untuk mengungkapkan informasi rahasia seperti itu kepadamu? Serahkan saja, umat manusiamu tidak punya harapan. Kerajaan Meh kami penuh dengan para ahli. Kami dapat dengan mudah menghancurkan semua perlawanan di planet ini. Pasukan pelopor kami sendiri berjumlah lebih dari 250.000. Yang terlemah adalah binatang lapis baja jarak dekat, dan itu setara dengan prajurit ilahi tipe 4. Mereka juga tidak takut mati, dengan demikian, potensi tempur mereka jauh melampaui kalian, manusia. 250.000 Mei ini akan cukup untuk menghadapi manusia bumi. Lebih jauh lagi, di dalam kerajaan Mei kami, ada lebih dari 160 miliar binatang lapis baja jarak dekat itu. Bahkan jika kau berhasil mengalahkan pasukan pelopor ini, bala bantuan saja sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Jika kau tidak tunduk, hanya kematian yang menanti. Serahkan saja pada kami, dan kami dapat membuatmu tetap menjadi raja manusia. 160 miliar, kekuatan yang luar biasa. Yue Zong terkejut saat mendengar ini. Jumlah itu saja sudah menjadi tantangan, belum lagi mereka adalah Meh. Jika manusia di bumi harus menghadapi jumlah ini, itu seperti semut melawan naga, ada terlalu banyak celah. Yue Zong sudah menjadi prajurit ilahi tipe 7, dengan tubuh Dewa Iblis Orde kedua, potensi tempurnya menantang surga. Namun, melawan 160 miliar binatang berlapis baja, hanya ada jalan keluar. Sisa wilayah Cina akan menjadi mangsa. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong tertawa dingin, tidak ada gunanya mencoba menakut-nakuti saya. Sudah pasti ada batasan berapa banyak dari kalian yang bisa datang. Kalau tidak, kalian tidak akan menyia-nyiakan kata-kata kalian dengan saya, dan langsung membawa pasukan kalian untuk memusnahkan Cina. Kata-kata kalian membuktikan bahwa saya benar. Tidak semudah itu untuk membawa pasukan Meh kalian menyeberang. Bali Wang tertawa dingin, mengancam dengan kasar, Yue Zong, kamu benar-benar pintar. Itu benar, ada masalah di kerajaan Meh yang akan datang. Namun, itu adalah masalah kecil. Jarak di antara kita masih jauh, itu tidak bisa diubah. Jika kalian tidak menyerah, pada saat persiapan kita selesai, itu akan menjadi hari ketika Cina jatuh. Kalian ingin memusnahkan Cina, aku akan memusnahkan kalian terlebih dahulu. Ada cahaya dingin di mata Yue Zong, saat dia melangkah maju, dan muncul di depan Bali Wang, mengarahkan tinjunya ke arah Meh. Bali Wang tertawa terbahak-bahak, tanpa menghindar, saat ia melayangkan tinjunya sendiri ke arah Yue Zong, bodoh, aku akan memberitahumu perbedaan antara daging dan logam. Tidak mungkin kau bisa menandingi logam dan logam paduan. Pada titik benturan, Bali Wang tersenyum licik, saat logam paduan tajam melesat keluar dari tinjunya. Meski begitu, tinju Yue Zong terus menghantam bilah logam paduan itu. Bali Wang mungkin robot, tetapi kesadarannya tinggi, tidak kalah dari manusia, dan pengalaman bertarungnya berlimpah. Sampah, hancurkan aku. Yue Zong meraung marah, tinju kanannya diselimuti api Dewa Iblis yang kuat, serta doukinya, memancarkan cahaya emas terang, saat tinju itu menghantam Bali Wang. Hong, setelah benturan yang kuat, tinju kanan Bali Wang, serta bilah logam paduan itu, hancur dan hancur, pecah menjadi beberapa bagian. Ada ekspresi terkejut di mata Bali Wang, saat dia mengerang keras sambil mundur ke belakang, bagaimana ini mungkin? Tubuhku terbuat dari logam paduan yang paling kuat, bahkan lebih kuat dari berlian yang paling kuat. Kecuali itu laser, tubuhku tidak akan terluka semudah itu. Kau hanya manusia. Bagaimana? Yue Zong menatap Bali Wang, memperhatikan bahwa pecahan-pecahan itu tidak menyatu kembali dengan Bali Wang, sebaliknya, berhamburan. Dia segera tertawa dingin, kupikir kau benar-benar tak terkalahkan. Sepertinya itu tidak sempurna, kau tidak berguna bagiku, mati. Dengan lambaian tangannya, cahaya darah yang terang melesat keluar dari lengan bajunya, melingkari Bali Wang, langsung menjebaknya. Bali Wang terbuat dari komponen mekanis dan memiliki kekuatan yang kuat. Namun, dalam hal kemampuan bertarung, dia masih berada di alam tipe 7 awal. Setelah terikat oleh 16 cahaya darah, dia tidak bisa bergerak. Namun, karena dia tidak terbuat dari daging dan darah, cahaya darah tidak dapat menyerap apapun. Bali Wang dengan cepat berteriak ke bawah, aku diserang. Selamatkan aku. Bardonia mengangkat kepalanya, berteriak, Bali Wang sedang diserang. Cepat, bantu dia. Sebelum kata-katanya benar-benar keluar,
19 robot berakal sehat lainnya langsung terbang ke langit. Mereka terbang di atas, 19 meh dengan kemampuan alam tipe 7. Hehe, kalian semua akan menjadi mangsaku. Yue Zong melirik mereka dan tertawa dingin. Dia memasuki Scarlet Reaper, meraih baliwang yang masih tidak bergerak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah kapal perang pelindung. Kalian ingin menangkapku? Tidak semudah itu. Baliwang meraung marah, saat tubuhnya mulai terpisah, berubah menjadi banyak bola hitam, mencoba menyebar ke segala arah. Bodoh, di depanku, tidak ada cara untuk lari. Yue Zong tertawa dingin, mengulurkan telapak tangannya, saat dia mengeksekusi teknik bela diri cakar penangkap naga, dan energi atmosfer bergejolak di sekelilingnya, membentuk cakar naga besar yang mencengkeram seluruh wilayah. Bola-bola bundar yang banyak itu kemudian dipadatkan menjadi satu bola logam yang besar. Cahaya darah itu kemudian dengan cepat melingkari Baliwang, berubah menjadi kepompong darah. Di bawah tekanan yang kuat, Baliwang dipadatkan lebih kecil, akhirnya berubah kembali ke bentuk manusianya, tetapi kali ini tidak bisa bergerak sama sekali. Yue Zong, lepaskan saudara kita. Tepat di belakangnya, suara Bardonia terdengar, bersama dengan meh lainnya. Yue Zong, tampaknya tidak peduli, karena ia terus melesat maju sambil tertawa dingin. Kecepatan Scarlet Reaper sangat luar biasa sekarang karena Yue Zong lebih kuat, dan Bardonia dan yang lainnya tidak dapat mengimbanginya. Bajingan, Bardonia meraung marah, tubuhnya berubah. Dalam satu tarikan napas, ia menjadi jet tempur yang tampak kuat dengan panjang sekitar 10 meter, ditutupi dengan rune aneh. Setelah berubah, sayap Bardonia bersinar terang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke depan. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat, dan dengan jejak panas yang menyala-nyala, ia melesat ke arah Yue Zong seperti bintang jatuh, memperpendek jarak. Saat ia mengejar hingga sekitar 3 km dari Yue Zong, 4 meriam partikel super di atasnya menyebar dan menembaki Yue Zong dengan liar. Hong, Yue Zong mengendalikan Scarlet Reaper dan melakukan penghindaran gerakan, namun, di saat kecerobohan, kaki kanan Scarlet Reaper masih terkena salah satu sinar, dan meledak berkeping-keping pada saat kaki Scarlet Reaper terkena serangan. Yue Zong dipenuhi dengan rasa terkejut, jet tempur yang sangat kuat. Meh ini kuat, jika ini terus berlanjut, aku akan dihancurkan olehnya. Ahli dari kerajaan Meh ini benar-benar mengerikan. Scarlet Reaper masih kurang dibandingkan dengan mereka. Jika aku bisa mendapatkan salah satu Meh puncak mereka, dan memasukkan Heart of Hope, itu akan menjadi kartu truf yang kuat lainnya. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong dengan cepat mengaktifkan perisai energi Scarlet Reaper, sambil terus menuju ke arah kapal perang pelindung. Dari jauh, kapal perang pelindung juga terbang ke arahnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong telah tiba di depannya dan masuk. Saat kapal perang pelindung mengambil Yue Zong, ia mengaktifkan perisai energinya sendiri untuk menghalangi di depannya. Bala bantuan hancurkan untukku. Meriam partikel Super Bardonia terus menembaki kapal perang pelindung dengan liar. Sinar-sinar yang dapat menembus seorang ahli tipe 7 menghantam perisai energi kapal perang pelindung, menyebabkan riak-riak, menguras energinya. Yue Zong meraih kepompong darah dan membawanya ke depan komputer pusat, mencabut kabel dan langsung menyambungkannya ke Baliwang. Baliwang melihat kabel itu mendekatinya, matanya akhirnya menampakkan sedikit rasa takut, dan dia berteriak, "Tidak. Yue Zong, kau tidak bisa melakukan ini padaku." Tidak, dengan kecerdasannya, dia tahu bahwa begitu dia tersambung, dia akan benar-benar mati, dan menjadi budak. Tatapan Yue Zong dingin, saat dia langsung menyambungkan kabel itu ke Baliwang, "Pergilah ke neraka." Dengan koneksi itu, sejumlah besar data melonjak ke dalam kesadaran Baliwang, langsung melahapnya. Hanya dalam 2 detik, pancaran di matanya meredup. Sebagai harta karun tingkat putih perak, kekuatan Baiyi benar-benar mengerikan. Selama itu berada di wilayahnya, dia tak terkalahkan. Sejujurnya, setiap harta karun harapan memiliki potensi yang luar biasa. Tentu saja, untuk menunjukkan kemampuan maksimalnya, kondisinya berbeda. Meski begitu, dari semua harta karun, AI Super dianggap sebagai salah satu yang terkuat dan serbaguna. Cahaya di mata Baliwang kembali, saat dia berbicara, Baliwang memberi salam kepada guru. "Mulai sekarang, Baliwang bersedia melayani guru sampai akhir hayatku." Yue Zong tampak senang. "Bagus. Bagus. Aku berhasil menyelamatkan rune boneka tipe 7.
Haha, nukleus binatang mutasi tipe 7 sulit ditemukan, dan Yue Zong tidak memiliki banyak. Dia tidak mau menggunakan yang dimilikinya untuk mengisi rune boneka tipe 7-nya. Sekarang bayi dapat dengan mudah menyusup dan menimpa program Bali Wang, itu menjadi alasan untuk bersukacita. Bagaimanapun, seorang ahli tipe 7 sudah dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di bumi. Lebih sulit lagi bagi seorang ahli tipe 7 untuk turun ke bumi. Kali ini, Kerajaan Me telah mengirim 20 ahli tipe 7 ke bumi dengan harga yang sangat mahal. Bagaimanapun, ada batasan, dan gerbang sebenarnya membatasi sebagian besar ahli tipe 7 dari planet lain. Tentu saja, itu adalah kasus yang berbeda bagi mereka yang masuk dan dibesarkan untuk menjadi eksistensi tipe 7, atau orang-orang bumi seperti Yue Zong, yang bebas dari batasan. Itu hebat, Me ini akan menjadi milikku. Ada ekspresi keserakahan di mata Yue Zong, saat dia bergegas mengenakan armor siluman, menyembunyikan semua tanda-tanda kehidupan, dan dia terbang kembali keluar dari kapal perang. Tepat di luar kapal perang pelindung, Bardonia dan Meh lainnya saat ini sedang menembaki kapal perang pelindung dengan liar. Kapal perang itu berukuran besar, dengan banyak meriam, dan mereka membalas tembakan ke armada Meh. Wujud jet tempur Bardonia juga mengaktifkan perisainya, dengan kuat bertahan melawan hujan tembakan meriam. Dari waktu ke waktu, meriam partikelnya akan membalas tembakan ke arah kapal perang. Meskipun kapal perang pelindung lebih besar dari wujud Bardonia, sebenarnya, itu adalah kerugian. Senjata kapal perang itu efektif melawan sejumlah besar spesies asing itu. Adapun Bardonia, yang kekuatannya berada di alam tipe 7, baik kecepatannya, maupun daya tembaknya, mereka berada di atas kapal perang pelindung. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mampu menembus perisai kapal perang pelindung. Yue Zong kembali memasuki medan pertempuran secara sembunyi-sembunyi, dan dengan sebuah pikiran, dia mengirim perintah kepada Bai Yi, sesuaikan bidikan, paksa dia ke arahku. Ya, Bai Yi dengan cepat membuat respons yang tepat, menyebabkan jaring api terbentuk dan menyelimuti ke arah Bardonia, memaksanya ke posisi Yue Zong. Namun, gerakan yang dilakukan Bardonia di luar dugaan Yue Zong, sebaliknya, semakin menjauh dari Yue Zong, membuatnya sulit untuk menangkapnya. Bai Yi kemudian mengingatkan, perisai energi berada di angka 43%. Berdasarkan daya tembak musuh saat ini, perisai akan hancur dalam 5 menit lagi. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku harus mengalahkannya sekarang. Aku tidak bisa menyerangnya secara diam-diam dalam mode siluman. Yue Zong dengan cepat membuat keputusan dan melambaikan tangannya, menyebabkan Scarlet Reaper muncul. Dia melangkah ke dalamnya, dan tubuh itu memancarkan cahaya. Dia melesat ke arah posisi Bardonia. Jadi, kau ingin bertarung denganku? Yue Zong, serahkan Bali Wang, jika tidak, tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Bardonia meraung marah, dan tidak langsung menyerang Yue Zong, sebaliknya, dia terus menghindar dan menyesuaikan meriamnya, menembaki Yue Zong, dia ingin menggunakan taktik kiting untuk melemahkan Yue Zong. Saat Yue Zong mengemudikan Scarlet Reaper, kecepatannya mencapai Mach 7, yang merupakan kecepatan yang luar biasa bagi banyak ahli tipe 7. Namun, jika dibandingkan dengan kecepatan Bardonia yang mencapai Mach 10, kecepatannya masih kurang. Yue Zong, yang selalu membanggakan kecepatannya, hanya bisa menelan debu Bardonia, dan menahan serangannya. Tepat pada saat ini, 18 Meh lainnya juga melesat. Bardonia mengancam sekali lagi, Yue Zong, serahkan Bali Wang, dan menyerahlah. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Kami akan pergi ke Tiongkok dan menghabisi semua orangmu, termasuk teman baikmu, keluargamu, wanita, semuanya. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Kau ingin aku menyerah? Itu tidak mungkin. Terlebih lagi, kalian semua akan mati hari ini. Tatapan dingin melintas di mata Yue Zong, sementara sayap Scarlet Reaper bersinar terang, menyemburkan semburan udara. Pada saat itu, dia melesat ke arah satu Meh yang tampak kekar. Dalam sekejap, Yue Zong tiba di depannya, keluar dari Scarlet Reaper, dan meraihnya dengan Dragon Catching Claws miliknya, dan energi atmosfer di sekitarnya terkompresi di sekitar Meh. Cahaya berdarah melesat keluar dan menyelimuti Meh, melumpuhkannya. Setelah menaklukkan Meh itu, Yue Zong melesat keluar dengan seluruh kekuatannya, mengirimkan kepompong darah ke arah protektor battleship. Kepompong itu memasuki kapal dalam sekejap.
Ketika Mei itu melesat ke protektor battleship, ia ditangkap oleh Bali Wang yang sedang menunggu dan diseret ke komputer pusat, sebelum Bai Yi mulai mengerjakannya. Bardonia menjerit, dan menyerbu ke kelompok Mei yang tersisa, berubah kembali ke bentuk manusia saat ia meraung, "Bajingan! Bunuh dia!" 18 Mei yang tersisa dengan cepat membentuk formasi, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan meriam yang kuat dari tubuh mereka, saat mereka menembak dengan cara yang aneh dan mendalam, membidik Yue Zong. Di antara mereka, 6 dari mereka fokus menyegel area spasial, mengunci wilayah Yue Zong. Bahkan prajurit Dewa Tipe 8 tidak akan bisa keluar dari susunan penyegel ini tanpa beberapa cara khusus. Dengan kunci ruang, ditambah dengan konvergensi tembakan, itu sudah cukup untuk memusnahkan beberapa ahli Tipe 8. Serangan ini bisa dikatakan tak terkalahkan di bumi. Telapak Yin Yang. Terhadap serangan kuat yang akan segera terjadi itu, Yue Zong dipaksa ke sudut, dan dengan kilatan ganas di matanya, tangan kirinya dibalut dengan energi Yin yang gelap dan dingin, sementara tangan kanannya ditutupi dengan energi Yang yang terang dan bersinar. Saat keduanya bertemu, mereka membentuk telapak tangan yang kuat yang melesat ke arah senjata yang datang. Ketika telapak tangan itu jatuh, itu menyebabkan senjata tersebar, bahkan merobek kunci spasial. Tanpa kekuatan yang berkurang, telapak tangan Yin yang terus menuju ke 18 Mei, langsung menghancurkan 3 dari mereka, tanpa cara untuk beregenerasi. Ke-15 sisanya terlempar ke belakang, dengan berbagai bagian tubuh mereka berserakan. Bardonia gemetar, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa anggota badan, menatap Yue Zong dengan ketakutan dan keterkejutan. "Bagaimana mungkin? Kau hanya manusia, bagaimana mungkin kau bisa menghadapi 18 dari kami?" Ke-18 dari mereka, ketika bergandengan tangan, bahkan dapat menghadapi seorang ahli Tipe 8. Namun, Yue Zong telah mengalahkan mereka seorang diri, itu benar-benar di luar dugaan. Yue Zong mengerutkan kening, tidak ada kekuatan hidup. Sepertinya kekuatan hidup dari Mei ini tidak dapat diserap oleh jejak tersebut. Artinya, hanya daging dan darah yang bekerja untukku. Jejak dewa dan iblis adalah benda yang menantang surga, yang memungkinkan penggunanya untuk berevolusi terus-menerus. Sementara manusia lain mungkin perlu berkultivasi dengan tekun selama lebih dari 100 tahun hanya untuk mencapai dataran tinggi Tipe 7, Yue Zong telah melakukannya dalam 2 tahun, bahkan membentuk tubuh dewa iblisnya. Namun, itu memiliki titik lemah, dan itu tidak dapat menyerap pengalaman atau bentuk kehidupan apapun dari bentuk kehidupan non-biologis. Lupakan saja, bahkan jika aku tidak bisa menyerap, selama aku bisa menangkap semuanya, itu juga akan menjadi anugerah. Telapak tangan Yin yang sangat hebat, tetapi terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengeksekusi level kelima sebanyak 10 kali lagi. Tidak heran hanya satu orang yang berhasil mencapai level kelima dalam seluruh sejarah Sainlands. Yue Zong menatap ke atas ke-15 Mei yang tersisa, dan tepat di depan tatapan heran Bardonia, Yue Zong meraih dengan cakar penangkap naga, menangkap 2 dari mereka dan menarik mereka lebih dekat ke dirinya sendiri. "Kau ingin menangkapku? Tidak semudah itu. Hancurkan!" Salah satu Mei meraung marah, tubuhnya mengembang saat ia berubah menjadi robot mirip naga, dengan tinggi lebih dari 10 meter, punggungnya bersinar dengan 3 pasang sayap logam tajam, serta beberapa bilah di sekeliling tubuhnya. Setelah transformasinya, ia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya terang, langsung menebas cakar penangkap naga, dan melarikan diri. Setiap Mei memiliki transformasi inti mereka sendiri, dan ketika dieksekusi, kekuatan mereka akan ditingkatkan di area tertentu. Ada pro dan kontra untuk memanfaatkan transformasi inti mereka. Jika salah satu dari mereka adalah tank, setelah transformasi, ia tidak akan bisa terbang. Namun, sebagai gantinya, ia bisa mendapatkan pertahanan dan kekuatan penghancur yang mencengangkan. Mei lain yang ditangkap oleh Yue Zong tidak seberuntung itu, ia mencoba untuk melawan, tetapi dilumpuhkan oleh cakar penangkap naga, dan dibawa ke depan Yue Zong. Dengan lambaian tangannya, cahaya berdarah menyapu dan menutupi Mei dalam kepompong darah, dan melesat menuju kapal perang. Wajah Bardonia berubah, saat dia berteriak kaget, "Mundur. Kita bukan tandingannya." Mendengar teriakan itu, sisa Mei mulai mundur secara eksplosif. Para Mei ini adalah elit dari jenis mereka, dan cerdas. Ketika mereka bertemu musuh yang tidak dapat mereka tangani, mereka akan memilih untuk melarikan diri, dan tidak bertarung sampai mati. "Mundur, terlambat." Yue Zong menatap mereka dengan dingin sambil tertawa.
Dengan satu langkah, dia melesat ke arah lokasi Bardonia. Bardonia adalah yang tercepat dalam hal kecepatan. Yue Zong dapat membiarkan yang lain melarikan diri, tetapi jelas bukan Bardonia. Jika tidak, itu akan menjadi masalah di masa depan. Bardonia merayakan dengan liar, berubah menjadi bentuk jet tempurnya. Bodoh, jika kau pergi untuk menangkap yang lain, kau mungkin dapat menangkap satu atau dua. Kau ingin menangkapku, tidak ada harapan sama sekali. Ketika para Me bergandengan tangan untuk menyerang, untuk mendapatkan keuntungan di mana 1+1 lebih dari 2, mereka harus berada dalam bentuk manusia mereka. Jika tidak, jika satu berada di langit dan yang lain di tanah, sulit untuk menekan musuh. Itulah sebabnya Bardonia harus terus berganti tergantung pada situasinya. Lakukan. Tepat saat Bardonia bertransformasi, Yue Zong berteriak dengan marah. Kapal perang pelindung telah menyiapkan radarnya dan melepaskan denyut yang mengganggu ke arah Meh. Bai Yi telah menyesuaikan denyut tersebut agar lebih efektif terhadap Meh setelah mendapatkan Bali Wang yang telah diubah. Menghadapi denyut tersebut, tubuh Bardonia bergetar saat ia mengalami perpindahan sesaat, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Sial, bagaimanapun, ia adalah AI super yang kuat, dan tidak sedetik pun setelah denyut mengganggu Bai Yi, ia telah mendapatkan kembali kejernihannya. Pada detik itu, Yue Zong telah tiba di atas tubuh Bardonia, melambaikan tangannya dan menyebabkan cahaya berdarah mengelilingi Bardonia dalam kepompong darah besar, menyusut terus-menerus. Dalam bentuk jet tempurnya, keunggulan Bardonia adalah dalam kecepatan, dan bukan kekuatan, sehingga ia tidak dapat keluar dari kepompong tersebut. Meski begitu, ia terus berjuang dengan panik, meriam di tubuhnya terus-menerus ditembakkan. Ketika tembakan yang bahkan dapat menyebabkan seorang ahli tipe 7 terluka parah atau terbunuh, menghantam dinding kepompong darah, mereka hanya melesat lewat dan terbang ke langit. Saat kepompong darah terus mengencang, meriam-meriam itu dihancurkan dan dipelintir menjadi tumpukan logam yang tidak dapat digunakan lagi. Awalnya, bahkan jika Bardonia memiliki bagian yang mengalami kerusakan, ia dapat dengan cepat menggunakan kembali beberapa bagian cadangan untuk menebusnya. Namun, di dalam kepompong, tidak ada kesempatan untuk berubah. Yue Zong kemudian melambaikan tangannya, dan kepompong darah melesat ke arah kapal perang pelindung. Setelah menekan Bardonia, Yue Zong menyerang Meh yang tersisa, dan manipulasi gravitasi Orde ke-7 jatuh dan menyelimuti Meh. Diselimuti gelombang, para Meh merasa seolah-olah ada gunung di punggung mereka, kecepatan mereka menurun. Yue Zong berkelebat seperti hantu, muncul di depan para Meh itu dan melambaikan tangannya saat pancaran darah tampak membungkus mereka dalam kepompong darah. Setelah berhasil menangkap mereka semua, Yue Zong membawa mereka semua bersamanya kembali ke kapal perang pelindung. Dia kemudian membawa mereka keluar satu persatu, menjalani pengaturan ulang Bai Yi, dan menjadi milik pribadi Yue Zong. Begitu dia menguasai mereka, 200.000 binatang lapis baja pertempuran jarak dekat di bawah juga dikendalikan oleh Bai Yi dengan mudah. Di bawah perintah Yue Zong, para robot kemudian fokus membantai alien, dan bukan manusia. Saat ini, alien terkuat di dalam pangkalan Changya hanya berada di alam tipe 6, dan mereka bukan tandingan Meh tipe 7. Ditambah dengan fakta bahwa jumlah mereka tidak menguntungkan, mereka segera dibantai dan yang selamat dipaksa mundur ke hutan di luar pangkalan. Yue Zong mengirim satu batalion kecil untuk mengejar sambil mengatur agar orang-orang di pangkalan Changya dikawal ke kapal perang Storm. Setelah selesai dengan semua ini, Yue Zong mulai menanyai para Meh. Bardonia, katakan padaku, bagaimana situasi di kerajaan Meh? Bardonia adalah pemimpin pasukan pelopor, dan jabatannya tinggi, jadi dia memegang informasi terbanyak. Ya, Tuan, ada 160 miliar Meh di kerajaan. Level terendah adalah umpan meriam tanpa kecerdasan. Kekuatan tempur berkisar dari tipe 4 hingga tipe 7. Populasi kerajaan sekitar 2 miliar, dan semua orang di sana adalah Meh yang berakal. Yang terlemah setidaknya tipe 5, sementara warga tipe 6 setara dengan komandan. Yang tipe 7 semuanya dianggap bangsawan, sementara Meh tipe 8 adalah tuan, dan satu-satunya Meh tipe 9 adalah kaisar. Bardonia melanjutkan dengan hormat, kerajaan Meh kita memiliki seorang kaisar, 8 tuan, 1000 bangsawan, dan lebih dari 1 juta komandan. Sisanya adalah pejuang. Ekspresi Yue Zong berubah jelek ketika dia mendengar itu. Apa? Prajurit ilahi tipe 9, Kaisar Meh. Kerajaan Meh terkutuk, untuk berpikir bahwa itu akan begitu kuat.
Seorang prajurit ilahi tipe 9 dapat mengendalikan ruang, dan bahkan melampaui ruang untuk menyerang dunia lain. Masing-masing dari mereka memiliki kualifikasi untuk menantang Tuhan dan merupakan eksistensi yang menantang surga. Di hadapan prajurit dewa tipe 9, Yue Zong masih seekor semut kecil. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menghabisinya, bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri.